Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita sudah memasuki bab 4 dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul Bersih itu Sehat. Seperti biasa ya anak-anak, bahwasanya dalam setiap bab itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, untuk bab 4 ini bagian yang pertama tentang toharo. Apa ya arti toharo itu? Toharo artinya adalah bersuci. Ya, jadi bersuci itu ada dua macam. Yang pertama bersuci dari najis dan yang kedua bersuci dari hadas. Saya akan membahas yang pertama bersuci dari najis terlebih dahulu. Apa maksud dari bersuci dari najis? Bersuci dari najis adalah membersihkan najis yang ada pada badan, pakaian, dan tempat. Jadi, anak-anak kalau mau melakukan ibadah, jadi harus dicek terlebih dahulu apakah badan kita, pakaian yang kita pakai, dan tempat yang kita gunakan untuk ibadah itu benar-benar suci dari najis atau belum. Nah, seperti itu maksudnya. Untuk benda-benda najis macam-macamnya, ya ini benda najis yang harus dibersihkan adalah ini beberapa contoh. Ya, selain ini masih banyak contoh-contoh yang lain yang termasuk benda najis. Contohnya bangkai. Ya, bangkai, semua bangkai itu najis. Darah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing anjing dan babi itu termasuk benda-benda najis yang harus kita sucikan ketika kita terkena benda najis tersebut sebelum kita melakukan ibadah. Ya, ini sudah memasuki macam-macam najis. Coba anak-anak perhatikan karena ini mungkin ada kata-kata yang belum pernah anak-anak dengar sebelumnya. Jadi benar-benar diperhatikan ya. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafa. Apa anak-anakku? Ya, najis mukhaffafa. Ya, nanti diulang-ulang cara pengucapannya biar bisa. Yang kedua, najis mutawassito. Najis mutawassito. Yang ketiga, najis mughallado. Najis mughallado. Agak sulit mungkin pengucapannya, tapi kalau anak-anak sering mengucapkan nanti insya Allah bisa. Coba sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Najis mukhaffafa itu artinya ringan, berarti najis yang ringan. Contohnya apa najis yang ringan itu? Air kencing bayi laki-laki yang umurnya masih belum 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Jadi kalau air kencing bayi perempuan bagaimana? Maka itu masuk kategori najis mutawassito. Sedangkan bayi yang termasuk najis mukhaffafa ini hanya dikhususkan bayi laki-laki saja yang umurnya masih belum 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI. Sekarang najis mutawassito, berarti ini kategori najis yang sedang.
ya. Contohnya yaitu kotoran manusia, air kencing, kotoran hewan, darah, nanah, dan lain sebagainya, itu termasuk najis mutawasito. Kemudian najis mughalladho. Lah ini najis kategori najis yang berat. Berarti cara mensucikannya pun juga agak susah, gitu ya maksudnya. Contohnya adalah air liur anjing. Lah ini nanti anak-anak apa sih? Kenapa kok harus dikategorikan najis ringan, sedang, berat? Karena itu nanti sesuai dengan cara mensucikannya. Kalau air kencing bayi laki-laki yang umurnya masih belum 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI, ya itu kan termasuk najis mukhaffafah tadi, itu maka mensucikannya cukup memercikkan air pada badan atau tempat yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. Ya, cukup dipercikkan air saja sudah suci anak-anak. Untuk najis mutawasito, najis sedang ini yang contohnya tadi darah, nanah, kotoran manusia, air kencing. Lah itu cara mensucikannya berarti disiram atau dibasuh dengan air sampai hilang, ya, sampai hilang najis tersebut, sampai hilang bendanya, benda najis tersebut, warna, bau, nah sampai hilang, itu cara mensucikannya. Jadi dibasuh dengan air. Kalau najis mughalladho, najis berat ini cara mensucikannya yaitu dengan cara dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya dengan menggunakan debu yang suci. Ya, berarti kan agak sulit ya anak-anak. Ya, itu. Kemudian sekarang bersuci dari hadas. Ya, kalau tadi sudah kita bahas tentang bersuci dari najis. Yang kedua, bersuci dari hadas. Hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu. Jadi anak-anak biasanya kalau mau sholat wudhu dulu itu karena supaya hadas kecil itu bisa suci atau bisa hilang. Ya, dengan cara berwudu itu kalau ada air, kalau tidak ada air dengan cara tayamum. Tayamum itu berarti menggunakan debu. Itu kalau tidak ada air. Kalau zaman sekarang saya rasa semua tempat itu sudah ada air. Jadi ya kita mensucikan hadas kecilnya yaitu dengan cara berwudu saja ya. Ya, yang termasuk hadas kecil itu apa saja? Yang mana ketika kita menanggung hadas kecil ini kita diharuskan untuk berwudu. Yaitu contohnya kita kentut. Ya. Kemudian buang air kecil, buang air besar. Itu maka kalau kita habis kentut harus berwudu terlebih dahulu kalau mau melaksanakan ibadah. Kemudian kalau setelah buang air kecil atau setelah buang air besar, maka sebelum kita melaksanakan ibadah kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu supaya hadas kecil tersebut bisa hilang atau bisa suci. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar, cara menghilangkannya atau cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar. Mandi besar itu berarti maksudnya harus kita sucikan seluruh tubuh kita, seluruh badan kita ya harus tersiram air. Itu maksudnya mandi besar ya. Itu contoh hadas besar adalah haid atau menstruasi bagi perempuan anak-anak. Nanti kalau usia anak-anak yang perempuan itu sudah memasuki sekitar umur 10 tahun ya, 9 tahun, 10 tahun ada yang menstruasi, maka ketika sudah selesai menstruasinya maka diwajibkan untuk mandi besar karena akan melaksanakan ibadah gitu ya.
Ini keterangannya anak-anakku, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, bersuci itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah, terutama sholat, kalau kita masih menanggung hadas kecil atau hadas besar, maka ibadah kita tidak sah. Bahkan bisa-bisa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bersuci itu memang hukumnya wajib. Yang kedua, bersuci harus dilakukan oleh semua orang Islam. Tiga, Allah itu mencintai orang-orang yang suci atau bersih. Jadi Allah itu sangat suka dengan kebersihan, keindahan, dan orang-orang yang suka bersuci. Terkadang anak-anakku perlu diketahui, ada orang yang memang suka bersuci walaupun tidak harus mau melakukan ibadah. Bahkan contoh ya, ketika akan sekolah, ketika akan belajar, ketika akan melakukan kebaikan, dia selalu bersuci terlebih dahulu. Dia selalu berwudu terlebih dahulu karena ingin disukai oleh Allah. Karena memang Allah itu suka atau cinta kepada orang yang suka bersuci. 4. Bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar itu disebut istinja. Jadi anak-anak sebelum wudhu, misalnya mau melaksanakan sholat, anak-anak itu buang air kecil misalnya, buang air kecil. Maka untuk membersihkan sisa atau untuk membersihkan air kencing kita tadi, ya, kita membersihkan badan kita dari air kencing kita tadi, itu namanya adalah istinja, atau istilah dalam bahasa Indonesianya adalah cebok, ya. Maksudnya istinja ini cebok. Baru setelah kita cebok itu selesai, baru kita berwudu sebelum melaksanakan ibadah. Jadi namanya adalah istinja, ya, diingat-ingat ya. Kemudian nomor 5, kita harus menjaga kebersihan. Karena anak-anak, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Berarti kalau kita suka kebersihan, maka kita menunjukkan iman kita kuat, ya. Iman kita itu di hadapan Allah dinilai kuat. Dengan hidup bersih, ya, karena memang ada manfaatnya anak-anak. Dengan hidup bersih, maka badan akan menjadi sehat. Ya, anak-anak, untuk memahami apa yang saya sampaikan tadi, ini ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan. Seperti biasanya, dikerjakan di buku tulis, ditulis jawabannya saja ya. Soal akan saya bacakan, diperhatikan dengan seksama. Nomor 1, arti toharo adalah titik-titik. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau misalnya nanti saya membacakan soalnya terlalu cepat, mungkin anak-anak bisa ngasih jeda atau menjeda video ini terlebih dahulu. Kemudian setelah anak-anak selesai menjawab, silakan dilanjutkan lagi, begitu ya. Yang nomor 2, hukum bersuci adalah titik-titik. 3, apa saja benda-benda yang termasuk najis? 4, sebutkan 2 macam bersuci. Tadi sudah ya, bersuci dari apa dan dari apa. Kemudian, apa manfaat badan suci dan bersih? Nomor 6, sebutkan contoh yang termasuk hadas kecil. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Di nomor 7. Nomor 8, apa arti najis mutawasito? Nomor 9, apa arti najis mughalladho? Dan yang terakhir, nomor 10, disebut apa bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar? Ya. Sekian anak-anak, semoga anak-anak bisa menjawab. Selamat mengerjakan. Sekian apa yang
dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.